Doakan anak saya soleh, saya kirim ke Mesir. Amin. Kemarin saya tanya dia, kau mau jadi ustadz, kamu mau jadi apa? Jadi pengacara gitu. Saya bilang kau tak apa-apa jadi pengacara. Kalau ada ustadz dikriminalisasi, kau bela. Tapi kau hari Jumat kau mesti jadi ustadz. Tak apa-apa dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis di pengadilan. Agak-agak subhat sedikit apa. Tapi hari Jumat tuh mesti dia jadi ustadz. Mesti dia bisa baca kitab. Mesti dia bisa marhaban. Mesti dia bisa jadi imam. Itu cita-cita saya. Amin. Amin. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, kita dengarkan bersama sambutan sepatah dua patah kata, sekaligus nanti beliau meresmikan launching UAS Original Store Distributor Riau dan juga umroh bersama Labaika dan PDA Travel. Setelah itu nanti baru pemotongan pita oleh beliau dan ditutup dengan doa. Kita minta kesediaan langsung dari Tuan Guru kita, Doktor, insya Allah Doktor sebentar lagi, Dr. Haji Abdul Somad LC MA. Kepada beliau dipersilakan. Takbir! Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Anak raja masuk ke belukar, pergi ke belukar mencari rotan. Pembawa acaranya Dai Indosiar, awak pun jadi kehilangan bahan. 1997, berapa tahun yang lalu itu? 1997, 22 tahun yang lalu. Itu yang paling ujung sana sampai ke Kairo. Namanya Ustadz Zamroni Azwar. Waktu itu 97 dia masih ganteng lagi. Sekarang ganteng juga, cuman sisa-sisanya aja lah. 97 dia sampai. Lalu kemudian bulan September tanggal 5 1998, setahun sesudah beliau, saya pula sampai di Kairo. Lalu bulan Februari 1999 sampai pula lah Dr. Zulfadli. Nah, jadi kalau cerita sampai di Kairo, saya dulu sampai. Walaupun dia dokter, kita masih dokter insya Allah. Tapi saya 2 kali saya menang. Pertama, saya lebih dulu lahir. Kedua, saya lebih dulu sampai ke Mesir. Tapak kaki saya ini lebih dulu ke Mesir. 1999, waktu itu musim panas, di gedung Al-Ighasah Al-Islamiyah datanglah mahasiswa baru. Nah, inilah dia orang. Nah, ini sebelah kanan saya. Namanya Ustadz Fauzan Ofratos. Nah, jadi ini alumni pertemuan alumni Al-Azhar Kairo. Tahun 2008 pulang ke Pekanbaru, ceramah di Masjid An-Nur. Waktu itu saya bicara, saya bilang, siapa yang zalim walaupun pahala puasanya, sholatnya, zakatnya, sodakonya banyak, maka kezalimannya itu menghabiskan amalnya. Kalau dia kepala desa, satu desa akan menuntut dia. Kalau dia camat, satu kecamatan akan menuntut dia. Kalau dia bupati, satu kabupaten akan menuntut amalnya. Habis, kata saya. Habis itu berdiri Pak Ahmad subuh itu. Pak Ahmad pun pulang. Habis itu datanglah bapak-bapak orang PU. Kata dia, Ustadz, ceramah Ustadz tadi menyinggung Bupati Rokan Hulu.
Yang mana dia? Saya bilang, itu yang berdiri tadi. Itu tersinggung dia itu Ustaz. Masa Ustaz sebut bupati zolim, habis amalnya dituntut satu kabupaten. Saya bilang, mana saya tahu dia bupati. Sudah itu tak berapa lama datanglah telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bupati Rokan Hulu. Wah, inilah dia. Awal itu baru balik kan, masih takut-takut. Kalau sekarang nih bupati kecil. Inilah dia. Iya Pak, saya yang ceramah kemarin. Bisa Ustadz datang ke Islamic Center Pasir Pengarayan gitu. Oh bisa lah saya bilang. Nah, itulah beliau yang pertama kali membawa saya ke Islamic. Kemudian dibawalah saya masuk TV, launching Rokan Hulu berzikir, Rokan Hulu menghafal. Waktu itu di kabupaten-kabupaten lain masih launching gerakan maghrib mengaji, sedangkan Rokan Hulu sudah menghafal. Lalu kemudian masuk TV lah saya waktu itu, TV RTV. Setelah malam itu 17 Ramadan, kemana-mana saya ceramah, tunjuk orang. Oh ini yang di RTV kemarin kan gitu dia. Makanya saya sekarang ini tak pernah terkejut kali terkenalnya, karena udah lama kita, orang aja baru tahu. Nah, Ustadz Fauzan dengan Ustadz Zamroni ini, mereka nih konsennya di umroh, karena menyelamatkan orang Riau jangan sampai umrohnya ke Cengkareng. Banyak sekarang Pak umroh sampai Cengkareng ya. Habis itu beli kurma di Tanah Abang, balik begundul. Nah, kena tipu. Ustadz Zulfadli pula, dia memang bawaannya pejabat. Coba tengok perutnya. Ini orang kantor bicaranya serius saja. Minumannya jus timun. Nah, sedangkan saya ceramah tausiah. Jadi ketika kami berkumpul, apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita buat? Oh gimana kalau kita buat umroh bersama? Oh mantap. Apa lagi yang bisa kita jual? Kita jual baju, jual topi. Menggali ya. Tujuannya apa? Tak usah banyak cerita, tujuannya cari duit. Tujuannya cari duit. Betul apa tidak? Betul. Tapi kalau duit hasil umroh sama hasil jualan ini nanti dapat, sudah diniatkan dari awal membuat sekolah Islam. Amin. Amin. Amin kan sekali lagi. Amin. Kalau dapat duit hasil jualan topi, jualan baju, jualan buku umroh ini, saya ulang sekali lagi, untuk membuat sekolah Islam. Amin. Bukan mau berbini sekali lagi. Nah, ini mesti diluruskan. Banyak suuzon. Ini disampaikan di depan orang banyak. Lebih dari 40 ini kan? Sudah diaminkan. Ustadz Fauzan sudah membuat sekolah. Apa nama sekolahnya Ustadz? Arsyad Islamic School. Arsyad Islamic School. Ustadz Zulfadli ini tak lama lagi membeli tanah. Tanah dulu, habis itu baru semen. Saya pula sudah membeli tanah, sudah meletakkan batu pertama, tapi tak saya undang orang, saya aja meletakkan sendiri. Ustadz Zamroni itu di update statusnya, saya tengok selalulah dia berfoto-foto di tanah kosong, entah punya siapa. Nah, jadi kami ini nanti semuanya akan punya sekolah Islam insyaallah. Pekanbaru ini penduduknya 1.200.000. Usia sekolah SD, SMP, SMA itu sekitar 500.000 orang. Yang tertampung di sekolah Islam, hitunglah berapa dari ujung ke ujung pesantren. Dari mulai Al-Munawwarah arah ke Sikijang, pesantren Darul Hikmah, Abu Salam, tak tertampung 50.000. Yang mau diterima 500.000. Yang bisa diterima 50. Jadi yang 450.000 teman,
Itulah yang masuk SMP, SMA, keluar jam 12 cabut mabuk pertamak itu. Yang mabuk lem kambing. Ceramah tak selesai. Makanya solusinya adalah membuat sekolah agama. Kenapa Ustadz tak mau buat proposal? Buat proposal, minta tanah wakaf. Saya tak mau. Tanya Ustadz Al-Nob Dinar. Nanti cari Ustadz Al-Nob Dinar, tanya deh. Berapa kali Ustadz Somad mengasih tanah wakaf ke Ustadz Al-Nob? Ada yang 10 hektar, ada. Saya tak mau. Karena saya anggap saya tak layak mengelola wakaf. Saya mau cari duit sendiri, pakai duit saya itu saya beli, habis itu saya tegakkan, habis itu doakan anak saya soleh, saya kirim ke Mesir. Amin. Kemarin saya tanya dia, kau mau jadi ustadz, kamu mau jadi apa? Jadi pengacara, kata dia. Saya bilang kau tak apa-apa jadi pengacara. Kalau ada ustadz-ustadz dikriminalisasi, kau bela. Tapi kau hari Jumat kau mesti jadi ustadz. Tak apa-apa dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis di pengadilan. Agak-agak subhat sikit tak apa-apa. Tapi hari Jumat tu mesti dia jadi ustaz. Mesti dia bisa baca kitab. Mesti dia bisa marhaban. Mesti dia bisa jadi imam. Itu cita-cita saya. Amin. Amin. Nah, jadi dalam rangka mencari duit inilah. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau membeli baju, beli topi itu jangan ragu-ragu. Tak usah tawar lagi. Ambil 10 sekoper, karena duitnya itu nanti untuk membuat sekolah mengalir pahala. Yang udah membeli satu, beli satu lagi. Bisa juga enggak ada rupanya. Berapa lama saya kenal sama Pak Ahmad nih? 2008 balik, sekarang 2019, 11 tahun. Pernah tak Pak saya sekali membawa proposal minta duit sama Pak Ahmad? Insya Allah sampai hari ini belum. Kalau pernah saya ceramah, ada orang mengasihi saya Kijang Innova. Hari ini saya buka, Pak Ahmad yang ngasih. Inilah orang yang ngasih saya Kijang Innova. Sekarang baru saya sebut namanya, karena dia udah jadi. Kalau dulu saya sebut, dibilang orang saya kampanye. Beliau sedangkan tak dikampanyekan aja jadi. Mudah-mudahan jadi gubernur insyaallah. Amin. Saya mancing aja. Kasih. Habis sholat subuh datanglah bapak-bapak di An-Nur. Ustaz, ya, ini ada jamaah tapi namanya gak mau disebut, mau ngasih Ustaz mobil. Ini SMS-nya di Masjid An-Nur. Saya bilang sampaikanlah ke dia, Pak, saya terima kasih banyak. Saya udah punya mobil. Waktu itu mobil saya Opel Blazer. Banyak mengatakan juallah Pak Ustadz, nanti kumat darah tinggi karena minyaknya mahal dan lain sebagainya. Budi baik itu sampai mati insya Allah dikenang. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak dan jamaah Pekanbaru yang baik-baik. Tapi saya tak mau termakan budi. Lebih baiklah kita cari sikit-sikit, kita kumpul. Dapat setahun satu kelas tak apa-apa. Dapat 2 tahun, ayo orang nanya saya, mana pesantren Ustaz? Mana pesantren? Nanti kau tengok. Udah jadi baru kau tunjukkan. Untuk sementara ini kau beli aja dulu apa nih. Kita doakan Ustaz Nob. Ini adik kami lagi, karena paling kecil lupa. 97, 98, 99. 2010, jauh, cucu awak lah. Ya cucu tu maka belum berbini. Ibu-ibu yang ada anak gadis kasih kini sebelum menyesal. Macam saya dulu yang nolak-nolak saya tu banyak menyesal. Sampai mana tadi hilang pula. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau punya kita sendiri tak bisa kita didikte orang, betul? Tak bisa kita diukur orang, dijengkali orang. Apa itu kan saya ngasih tanahnya dulu, kan dari saya itu duit, tak bisa. Berdiri di atas kaki sendiri, walaupun RM1, RM2. Kita tak pakai ringgit. Walaupun RM1, RM2.
Nah, ini kita diajarkan. Siapa yang mengajarkan kita ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yadul ulya, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nabi pula mengajarkan kita at-tajir, pedagang, as-saduq, yang jujur, al-amin, amanah. Nanti kalau dia mati ma'an nabiyyin, bersama para nabi, siddiqin, bersama siddiqin, syuhada, bersama orang mati syahid. Dan ini membuka peluang untuk kawan-kawan. Mat, kasihlah aku kerja, kata kawan. Saya bilang saya tak bisa ngasih, tapi kalau kau jualkan ini daftar harganya. Jual ini segini persennya, jual ini segini persennya, jual ini segini persen. Nah, itu. Jadi banyak juga membantu beberapa kawan-kawan, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan niat baik kita ini semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun secara pribadi dari dulu sampai sekarang tak ada berubah, tak ada berkurang. Baju pun tetap begini, celana pun tetap begini, topi pun tetap begini, tak ada berubah. Oh, mentang-mentang dah jualan duit banyak, lalu kemudian jam mahal. Enggak. Jam ni tak berapa harganya kemarin di jalan. Dikasih orang jam mahal emas, takut pula kita kena rampok. Banyak orang dengki sekarang, tengoknya jam kita mahal, disantetnya kita. Baju, apa baju mahal-mahal? Cukuplah baju was original stock. Topi macam itu juga, macam dulu gitu juga. Banyak orang nyuruh pakai topi hitam, nanti pas ceramah topi hitam. Ini kita sedang duduk-duduk. Kata Pak Ahmad kemarin, Ustaz Somad katanya ada pengajian. Enggak Pak, kami duduk-duduk aja. Saya bilang, oh saya mau datang memang mau duduk-duduk lah, kata beliau. Saya takut kecewa disangka pengajian, lalu duduk-duduk. Tapi sebetulnya yang saya sampaikan ini pengajian juga kan. Makanya enggak datang, nyesal lah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dari pembicaraan saya ini jelas tak semua yang meragukan? Jelas, orang-orangnya jelas nih kawan-kawan. Target yang mau dicapai itu jelas, membuat sekolah. Cara yang dibuat itu jelas. Dan hari ini pula, habis nanti pembukaan ini, barulah kita meletakkan batu pertama Masjid Ar-Rahman. Infak sedekah. Ibu, bapak kalau bersedekah, niatkan untuk omak awak, untuk ayah awak yang sudah meninggal dunia. Saya tadi saya kasih ke Ustaz Padli 100 sak semen. Niat untuk almarhumah Oma Hajah Rohana. Mudah-mudahan teranglah kuburnya. Ustaz sebutkan kan berarti riak, enggak motivasi aja. Kalau kita 100 sak semen tentu DPR lebih banyak. Enggak Pak, gurau. Mancing-mancing. Saya sama Pak Ahmad nih, beliau nih udah kadang macam orang tua menasehati kita, kadang macam kawan, macam sahabat. Selama 11 tahun nih tak pernah beliau marah, tak pernah, sekali pun tak. Padahal beliau pemarah. Kita tengok sama pegawai-pegawai Pemda Rohul macam-macam mau terkencing mereka. Dia tak pernah. Jadi itu maka saya berani beliau. Mudah-mudahan duduk dekat beliau ini diambil foto nanti. Yang membuli-buli itu agak takut sedikit. Jadi kalian itu dekat anggota dewan kawannya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Lalu yang kita cari hidup ini apa? Kemarin abang kelas kami Ustadz Saprudin Sa'an meninggal. Ustadz Saprudin Sa'an, alumni Al-Azhar. Sebelum itu tahun yang lalu Ustadz Zulfikar Abdul Malik meninggal. Sebelum itu tahun sebelumnya Ustadz Amiruddin Dahat, alumni Al-Azhar, meninggal. Jadi menurut tahun kedatangan juga rupanya meninggal. Iya Bu ya, aku bukan nakut-nakut. Aku nak nakut Bu ya, kepeci itu. Ustadz Amiruddin Dahat dulu. Sesudah itu Ustadz Zulfikar. Sesudah itu Ustadz Saprudin Sa'an. Jadi aku lama ya. Jadi setelah saya berenung-renung saya pikir Ustadz Amiruddin Dahat dulu kebanggaan kami.
Sampai saya ke KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau, saya tengok tuh Amiruddin Dahat, master dari Ma'had Dauli, Ma'had Khartoum di Lughah Al-Arabiyah. Orang Riau yang dapat gelar master termasuk beliau. Yang awal-awal dulu LC aja susah. Dulu hanya LC itu lama di Kairo. Hanya di zaman sulit itu sudah LC dari Azhar, S2 dari Ma'had Dauli Internasional Bahasa Arab dari Khartoum. Saya tengok disertasi. Ingin saya jadi Ustaz Amiruddin Dahat. Meninggal. Ustaz Zulfikar Abdul Malik, Qori, juri internasional, nasional, Provinsi Riau, kawan dekat dengan Ustadz Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar. Bahkan ke rumah beliau selalu. Meninggal. Ustadz Sapruddin Sa'ad, 2 periode DPR Provinsi Riau dari PKS, meninggal. Kita pun, saya berapa kali ditengok jamaah, saya tengok Ustadz ini tak lama lagi gitu. Alhamdulillah masih hidup. Rupanya lama saya pikir, kenapa lah saya ini tak mati-mati. Rupanya mau meresmikan UAS original store. Banyak orang doakan. Banyak jamaah mendoakan. Yang paling kuat mendoakan saya sekarang inilah yang ujung sana sama ujung sini. Hiduplah somat nih sampai umroh. Iko baleho lah banyak lah. Satu baleho 40 juta. Kalau sampai nyomati Desember kau ya Allah. Itu aku mau panjang. Itulah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan silaturahim kita ini umur panjang. Amin. Ini sekeliling nih kawan-kawan saya, alumni dari IAIN. Karena saya sebelum ke Mesir IAIN angkatan 96. Makanya ini ada namanya UAS 96. Alumni kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya. Beberapa bulan yang lalu seangkatan kawan ini meninggal. Namanya Muhammad Ali. Dulu di kampus tuh kalau udah kami berdua datang ribut. Muhammad Ali naik Force One, saya naik King Cobra. Knalpotnya disunat. Udah datang kami. Berapa kali kami mau dilempar pakai penghapus sama Bu Zulhiddah, dosen tarbiyah. Masya Allah, kenangan. Meninggal. Muhammad Ali itu kawan paling baik. Dialah paling baik kawan saya. Karena setiap sarapan pagi makan lontong saya tak pernah membayar. Dia yang baik. Meninggal dia dulu. Rupanya orang baik ini cepat meninggal. Makanya yang baik-baik kan. Bukan itu maksudnya. Jadi artinya sementara hidup nih kita siaplah bekal kita masing-masing. Ustadz Zulfadli bekal dia di Kementerian Agama. Saya bekal saya di Tausiah Khutbah. Ustadz Zamroni, Ustadz Fauzan bekal dia di mengelola ini. Sedangkan Pak Ahmad bekal beliau di pemerintahan, di DPR, di legislatif sekarang. Kita doakan beliau amanah. Amin. Bisa dibawanya aspirasi Riau ini ke pusat nanti. Dan insya Allah minyak kita itu banyaklah untuk kita insya Allah. Sehingga tak ada lagi jalan-jalan berlobang, jalan berlobang. Insya Allah ini tak lama lagi tutup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, rasanya habis dah bahan saya. Lagi pula makin lama saya menyampaikan kata-kata ini, Ustaz Zulfadli yang tak tahan, kita copek lah, biar copek untuk membayar. Mudah-mudahan segala langkah hidup kita ini untuk Allah. Amin. Duit yang kita dapat untuk menolong agama Allah. Amin. Nyawa kita ini kita persembahkan lillah billah, la haula wa la quwata illa billah. Mati kita di jalan ini, mati syahid insyaallah. Tak usah takut. Masalah mati ini jangan takut. Ibu-ibu jangan takut ibu mati. Bapak itu dah disiapkan satu lagi. Bapak jangan takut cerita mati. Hidup ini bukan lama. Hidup ini sebentar aja. Yang penting apa kita cari hidup ini dan apa kita tinggalkan. Saya mau kalau saya mati, saya meninggalkan sekolah, saya meninggalkan anak. Terserah dia mau jadi apa. Yang penting bisa dia mengajarkan agama. Jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi pengacara, mau jadi dokter spesialis, yang penting ada bekal agamanya. Nah, makanya makin banyak sekolah-sekolah agama, maka insya Allah. Nah, itu ada pengurus masjid
Al-Ruhul Jadid. Itu yang berjenggot panjang. Beliau dulu ekonomi, berkutat di ekonomi, sekarang mengelola sekolah tahfiz. Yang mau buka sekolah tahfiz, datangi beliau. Dia punya guru tahfiz yang punya formula bisa anak-anak itu mendidik, yang membuat beberapa kali karantina. Bapak ibu yang punya duit banyak, beli tanah, buat sekolah tahfiz. TK tahfiz, SMP tahfiz, SMA tahfiz, SD tahfiz. Tak ada matinya. Karena setiap anak pasti sekolah, setiap anak lahir pasti masuk pendidikan, bersaing di harga. Kita buat sekolah bukan mau cari kaya, mau anak-anak itu nanti pendidikannya baik. Ceramah tak cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Di akhir majelis ini mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala permohonan kita. Ala hazihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi suratil Fatihah wa bisirri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah dan bertawassul dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa-tafarrij kurubana, lepaskan kami dari segala masalah ya Allah. Antaftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami sebagaimana sudah Kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Wa antarzuqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah supaya kami bisa berinfak, berwakaf dan bersedekah ya Allah. Antaj'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Quran ya Allah. Wa antuwaffiq lana umurana, berikan taufik hidayahmu dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang Kau ridhai, yang Kau cintai ya Allah. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau Kau takdirkan kami hidup sampai besok pagi, jadikan hidup kami itu sebagai amal soleh ya Allah. Kalau Kau matikan kami malam ini, biarlah mati kami itu membuat kami berhenti buat dosa ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Pekanbaru ini ya Allah. Wa in kana fil ardi faghrishu, kalau masih tertanam di tanah, keluarkan ke atas ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezeki kami masih jauh, dekatkanlah ke kampung halaman kami ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Riau ini rezeki negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Riau bil khusus, Indonesia, negeri-negeri Islam, jauh dari segala malapetaka, bencana, musibah, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Andai datang malaikat maut mencabut nyawa kami, biarlah yang membisikkan ke telinga kami adalah anak kami, kawan kami, sahabat kami. Biarlah yang membisikkan ke telinga kami orang-orang baik. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikanlah akhir kalam kami indal tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Saat roh keluar dari jasad kami, buatkanlah ringan atas bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dakhilal jannata mal abrar, Kamu buat kami bersama di dunia ini, bersama pula nanti kami di akhirat ya Allah. Ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, masukkan kami dalam surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.